Wow, jalan pantai Kuta ternyata macet dan padat seperti ini. Oke, salam gaspol dari Bali, kembali lagi di channel Joe Update. Oke, sahabatku, salam gaspol dari Bali, kembali lagi di channel Joe Update. Channel yang selalu memberikan info-info terbaik tentang situasi Bali saat ini. Hari ini Joe Update berada di Kuta. Kita akan ajak teman-teman di liburan sekolah ini, kita akan belusukan bagaimana sih suasana di objek wisata yang menjadi ikonnya di Pulau Bali ini. Karena objek wisata ini hampir bisa dibilang objek wisata yang wajib dikunjungi ketika liburan di Bali dan juga memiliki banyak kenangan. Jadi kita akan coba hari ini teman-teman, di jam 6 sore ini kita akan coba ajak teman-teman untuk belusukan lagi. Kita akan masuk ke gang-gang kecil. Nanti kita akan masuk ke Popis Lane Kuta 1 dan 2 dan juga melihat bagaimana suasana di Jalan Raya Kuta. Jadi akses menuju ke Pantai Kuta seperti ini. Akses masuknya selalu padat seperti ini teman-teman, apalagi di liburan sekolah ini banyak sekali orang-orang yang membawa mobil pribadi juga, apalagi akses menuju Bali dengan tol sudah sangat dimudahkan banget. Ini kita tepat berada di Warung Sek Bagus. Jadi Balinese food dan pork ribs. Jadi di sini biasanya menjadi tempat makan orang ketika jam sudah mulai pukul 6 sore ini. Suasana di Jalan Bakung Sari ini seperti inilah teman-teman, seperti biasa akses masuknya selalu padat kalau di musim-musim ramai, apalagi sekarang ini adalah akhir-akhir bulan Juni. Jadi Kuta selalu dipadati oleh para wisatawan. Seperti ini teman-teman suasananya, dan hari ini kita akan coba buatkan video secara detail dan selengkap mungkin agar teman-teman yang sudah merencanakan liburan ke Bali dapat sedikit gambaran seperti apa sih suasana Kuta kalau kita membawa mobil, motor maupun memakai kendaraan-kendaraan travel. Jadi masuk ke Kuta area di jam-jam padat seperti ini, mobil selalu mengalami kemacetan yang cukup signifikan di kawasan ini. Dan kita bisa bilang turis-turis Australia sudah mulai membanjiri Bali, dan turis-turis domestik juga sudah mulai berdatangan teman-teman. Kemarin di tanggal 15 Juni sudah mulai pesawat menuju ke Bali sudah mulai meningkat volumenya, dan sekarang pastinya tingkat hunian di Kuta, Legian, Seminyak maupun di Canggu area tentunya 80 hingga 90%. Ini kita lihat dulu seperti apa suasananya sekarang. Kuta Beach Club ada di sisi kiri. Jadi kita coba melewati Kuta Square, pasti padat di sana. Dan di pertigaan ini kalau ke kiri teman-teman akan menuju ke Jalan Kartika Plaza, tentunya macet juga. Dan kalau lurus menuju ke Pasar Seni Kuta dan Pantai Kutanya. Dan kalau ke kanan ke Kuta Square menuju ke Jalan Pantai Kuta. Kita akan coba cek seperti apa sih keramaiannya. Kalau ngomongin tentang Kuta Square ini, salah satu shopping arcade yang paling terkenal di Bali dulunya, dan pantas sekali banyak orang-orang yang baru pertama datang ke Bali pasti akan memiliki kenangan di sini, apalagi yang mereka tinggal di Jalan Kartika Plaza. Tentunya kawasan ini tidak asing banget, dan ini kita ajak teman-teman kilas balik lagi. Toko-tokonya bisa dibilang beberapa sudah ada toko-toko baru di kawasan ini. Dan ini ada Yoshinoya dan McD juga masih tetap sama teman-teman. Yang pernah makan di McD sini ketika liburan bersama keluarga, nanti tuliskan di kolom komentar ya, karena di sebelahnya McD dulunya ada Matahari Mall, sekarang sudah tidak ada, sudah tutup pas di masa-masa pandemi. Dan di sini juga ada Dulang Restoran yang menjadi legend di kawasan ini. Sempat digadang-gadang Kuta Square ini akan dirubah menjadi hubnya kereta api, atau bisa dibilang ini MRT teman-teman. Apakah benar nanti Jode juga kurang tahu. Ini menjadi tempat stop ataupun hub menuju ke Kuta area. Jadi MRT mungkin dari bawah tanah akan muncul dari sini. Jadi nanti terminalnya ataupun tempatnya ada di sini. Semoga terrealisasi ya teman-teman, agar orang-orang yang baru datang dari Bandara Igusti Ngurah Rai tidak menggunakan mobil. Jadi mereka tinggal menggunakan MRT menuju ke Kuta area, tinggal naik MRT dan berjalan kaki di sekitaran sini dan menuju ke pantai juga. Apalagi kalau ngomongin Kuta, terdapat banyak sekali tempat makannya, klub-klub malam, dan juga bisa dibilang hotelnya masih ramah di kantong. Kuta Square
Lihatlah tamu-tamu Asia, tamu-tamu domestik juga sudah mulai meramaikan di kawasan ini. Memang kemarin sempat Kuta disorot karena abrasinya, pantai yang kotor, dan juga bisa dibilang Kuta sekarang memang setelah dipugar kemarin kembali infrastrukturnya mengalami abrasi. Jadi semoga tindak lanjut dari pemerintah Bali dan juga pemerintah pusat ikut membantu memperbaiki citra Kuta ini. Tapi kalau ngomongin kenangan di Kuta ini tidak pernah lekang terhadap zaman. Kenangan terhadap membawa pasangan pertama kali atau honeymoon di Bali, ataupun menemukan pasangan, ketemu di sini dan hingga menikah. Jadi banyak sekali kenangan, dan juga di sini tempatnya sangat nyaman banget teman-teman. Kalau ngomongin keamanan, Kuta masih tetap menjadi Kuta yang dulu, tetap aman, tetap nyaman untuk dikunjungi. Nah, ini kita tepat berada di depannya gate yang menjadi ikonnya Pantai Kuta, jadi pintu utama masuk ke Pantai Kuta. Seperti ini teman-teman, suasananya layback sore seperti ini. Tadi cuaca sangat cerah banget, tentunya Kuta akan memiliki sunset yang sangat indah. Lihatlah di sini orang-orang masih di pantai. Ombaknya juga bagus, pantainya tentunya bersih teman-teman. Kalau cuaca bagus, Kuta ini memang bisa dibilang selain abrasinya, tapi ngomongin tentang sunsetnya, lokasinya benar-benar lokasi yang sangat dekat sekali dari Bandara Igusti Ngurah Rai dan hotel-hotel tempat kalian menginap. Ini para wisatawan, tentunya Kuta akan selalu didominasi oleh wisatawan-wisatawan Australia dan juga wisatawan-wisatawan dari India. Dan kalau musim lebaran, liburan sekolah, tentunya Kuta akan dipadati oleh teman-teman dari daerah lain. Sahabat gaspolnya Joe Update. Nih kita seperti ini teman-teman, gate kembar ini menjadi ikon, wajib untuk berfoto di sini. Dan Pantai Kuta, cantik sekali di sore hari ini. Kita lanjut terus jalan. Jadi buat teman-teman yang ingin melihat video Joe Update tentang Pantai Kuta secara detail, Joe Update sudah buatkan video yang malam, pagi, dan juga sore. Ini kita lihat suasananya. Ini kita akan menuju ke Gang Pope 1. Seperti apa? Kita gaspol. Depannya Hard Rock seperti ini teman-teman. Ini adalah Hard Rock Cafe. Dulu salah satu tempat nongkrong hits teman-teman yang mungkin masa mudanya di tahun 90-an dan di tahun 2000-an. Jadi pasti nongkrong di Hard Rock Cafe, dan ini Hard Rock Hotel, dan memiliki sebuah papan selancar yang biasanya wajib ambil fotonya, atau wajib ketika berkunjung ke Kuta akan berfoto di sana. Kalau ngomongin trotoar, Kuta sudah layak ya teman-teman. Ketinggiannya juga sudah dijaga seperti ini, jadi wisatawan juga sangat nyaman berjalan kaki karena trotoar sudah diperlebar dan bisa dibilang sudah lebih tinggi dari jalan. Nah ini teman-teman, pernahkah teman-teman menggendong anaknya menyisiri jalan trotoar ini? Inilah kenangan-kenangan inilah yang biasanya membuat Kuta selalu dipadati oleh para wisatawan, karena kenangan mengajak keluarga. Dan ini Mercure Hotel Kuta Beach Bali, salah satu hotel juga. Banyak sekali ternyata mobil-mobil plat luar tinggal di sini. Kenangan-kenangan inilah yang membuat mereka balik teman-teman, walaupun ya memang Kuta sudah layak untuk dipugar kembali atau diperhatikan kembali, tapi kenangan ini tetap membuat atau menjadi magnet tersendiri buat Kuta untuk dikunjungi lagi. Nah ini turis-turis India sudah mulai membanjiri juga di Kuta area, apalagi di Jalan Kartika Plaza sana. Kita pernah membuat video tentang Jalan Kartika Plaza. Restoran India sekitar ada 4 teman-teman atau 5 di sana. Dan kalau ngomongin cuaca di Bali sekarang ini lagi asik-asiknya, cerah, dingin, dan cukup nyaman. Apalagi kalau teman-teman yang suka sunsetan di pantai-pantai sekitaran Bali seperti di Pantai Seminyak, di sekitaran pantai-pantai Canggu, dan juga di Kuta area ini. Jadi the best untuk saat ini. Oke, jadi kita sekarang masuk ke Gang Pope 1. Seperti apa? Ini kita memasuki, ternyata Kuta Back Market sudah ada di bawah sini. Jadi basement tempat parkiran dulu sudah menjadi tempat penjualan oleh-oleh teman-teman. Nih kita selamat datang di Gang Pope 1, salah satu gang yang sangat terkenal
tempatnya para backpacker ataupun anak-anak muda, terutama teman-teman dari Jakarta, pasti banyak sekali memiliki momen di sini atau kenangan. Kuta memang memiliki gang yang fenomenal seperti Kuta Gang Popis 1 ini. Tamunya ramai banget di Kuta Puri ini. Kalau musim Australia, memang Kuta Puri hotel ini selalu diramaikan oleh turis-turis asingnya, terutama turis-turis dari Australia. Yuk kita lanjut terus jalan. Jadi suasananya seperti ini di Gang Popis 1. Semoga teman-teman terus mengikuti channel ini, karena kita akan buatkan video virtual tour. Mungkin setiap videonya Joadit kita akan coba pertahankan di 30 menit ya teman-teman, karena agar teman-teman juga bisa melihat suasana realnya Bali dengan video Joadit seperti sekarang ini. Ini adalah Kedin Inn. Nih plat Surabaya. Ada teman dari Surabaya tinggal di Kedin Inn ini. Jadi kalau dari Pantai Kuta masuk ke sini menggunakan mobil sampai di Kedin Inn ini masih bisa ya teman-teman. Tapi kalau sudah mulai masuk ke sana agak challenging sedikit karena jalannya kecil. Ini ada spa di sini. Kalau kita lanjut terus jalan. Jadi toko-toko oleh-oleh akan selalu dibuka di sini, dan ini ada apa ini? Divas Cafe. Ayu Beach Inn. Jadi bungalow perumahan warga memang dari dulu akan tetap seperti ini adanya teman-teman. Masa Inn Hotel selalu seperti ini. Jadi salah satu hotel yang legend juga di sini. Dan studio tato juga tentunya akan pastinya meramaikan di kawasan ini. Lawalon. Nah ini Lawalon. Wih, Lawalon juga tampaknya ramai juga wisatawannya. Ada Fat Yogi Cottage juga di sini. Jadi teman-teman kalau pengen budget yang masuk di kantong atau ramah di kantong, jadi bisa tinggal di sekitaran Gang Popis ini. Kemarin juga sempat nanya, ada yang tanya bahwa di mana sih mencari tempat yang murah. Jadi di sekitaran sini sangat banyak sekali tempatnya. Di sini lihatlah teman-teman, ada mobil. Jadi kalau ada mobil ya seperti inilah di sini. Challenge-nya selalu akan ada masuk ke Gang Popis ini. Apalagi kalau masuknya dari Kuta ya teman-teman, dari Legian sana. Yuk kita lanjut terus jalan. Tampaknya di sini sudah ramai banget. Apalagi nanti kita akan melihat di Gang Popis 2 seperti apa. Udah gak sabar Joadit mengajak teman-teman untuk jalan-jalan lagi. Puri Taman Sari. Ada turis-turis berjalan kaki di malam-malam seperti ini. Nah, jadi kita akan ambil arah ke kiri di sini, agar kita nanti akan tembus ke Gang Popis 2 teman-teman. Di sini juga banyak sekali cottage-nya. Jadi buat teman-teman yang nanti ingin stay di sini menggunakan motor, tentunya di sini adalah tempat yang sangat nyaman buat teman-teman. Kita belok kanan di sini. Kita belusukan terus. Jadi hari ini judulnya adalah belusukan di ikon pariwisata Bali, yaitu Kuta Area. Asik ya teman-teman. Inilah keuntungannya kalau kita menggunakan mobil, bisa belusukan, bisa asik pokoknya kita jalan-jalan walaupun macet seperti ini. Tentunya tetap bisa menggunakan motor. Masih bisa masuk ke kiri dan kanan, apalagi kalau teman-teman datang ke Canggu Area, tentunya akan terjadi kemacetan yang cukup parah juga di sana. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kalau membawa motor ya kita lebih santai tentunya. Ini ada yang ke kiri dan ini ada yang ke kanan. Mantap. Di sini ada laundryan. Terus kita jalan lagi teman-teman. Ini
kita bisa bilang ini banyak juga di kiri dan kanan ini adalah bungalow-bungalow yang disewakan. Ini kita di Gang Bedugul. Kita sudah masuk ke Legian, Jalan Raya Legian teman-teman. Nanti kita akan masuk lagi. Kita akan masuk lagi menuju ke Gang Popis 2. Jadi sedikit sekilas tentang Legian seperti ini teman-teman. Ternyata di sekitaran Legian juga rame banget seperti ini. Kita coba masuk di Gang Ronta nanti ya, atau di salah satu gang di sekitaran sini. Oke, sekarang kita ambil arah ke kanan menuju ke Jalan Pantai Kuta. Pantai Kuta. Ini Jalan Pantai Kuta. Tampaknya ramai banget. Sudah lumayan macet padat seperti ini. Kebayang nggak teman-teman kalau membawa motor di sini? Membawa mobil maksudnya, pasti akan mengalami kemacetan yang lumayan cukup parah juga. Ini kita mau ambil arah ke kanan dulu. Wow, Jalan Pantai Kuta ternyata macet dan padat seperti ini. Jadi bahu-bahu jalan digunakan sepeda motor inilah yang juga membuat kemacetan teman-teman. Di samping banyak volume mobil juga, ada ojek online, ada taksi-taksi online juga yang sedikit mengganggu di sini. Jadi terlalu banyak juga, dan juga taksi-taksi konvensional juga memasuki Kuta karena banyak orderan juga. Jadi Kuta lumayan padat seperti ini. Ini ada Little Italy restoran, dan sebelahnya ada restoran India tadi. Ini ada New Delhi Indian restoran juga ternyata di sebelah kanan ini. Sama seperti di Kartika Plaza. Ayo kita lanjut terus jalan ya teman-teman. Kita habis ini kita akan masuk ke Gang Popis 2. Jadi benar-benar kita buatkan video secara detail seperti apa Kuta saat ini. Kita mulai dari Bakung Sari, sekarang kita sudah berada di Jalan Pantai Kuta lagi. Kita tadi videonya masuk ke Kuta Square sana. Semakin malam semakin macet ternyata. Wah, ya ini teman-teman, Kuta Square lumayan padat sekali. Abang-abang Gojek juga menerima rezekinya di sini karena masa-masa high season di Bali. Kalau ngomongin tentang hotel di Bali, memang sekarang ini di musim high season ini teman-teman, jadi tingkat hunian juga lumayan tinggi, sehingga harga-harga hotel juga lumayan mahal di Bali sekarang ini. Turumtum Kuta, tadi kita sudah lihat di sini, kita sempat berhenti tadi. Semakin ramai ternyata orang-orang yang baru datang juga masuk ke Pantai Kuta. Apalagi kalau teman-teman nonton video Joadit tentang Pantai Kuta di malam hari, kita coba mengajak teman-teman jalan kaki, menyisiri semua trotoar, jalur parkway-nya, karena banyak sekali kafe-kafe baru juga di kawasan ini. Jadi kalau malam juga lumayan ramai juga, apalagi di dekat-dekatnya Tribe Hotel sana, di depan sana teman-teman. Ke sini ini lumayan kafe-kafenya, jadi teman-teman bisa lihat di video Joadit. Sekitar 2 minggu yang lalu kita sudah buatkan video. Jadi tempat ngopi juga ada, kafe-kafe kecil-kecil juga ada, dan beberapa pantai-pantainya atau di pantainya ada bar-bar kecil juga yang kalau di malam hari masih ramai juga, ada live music juga dan ada musiknya juga. Nah, ini kita di Kuta Beks lagi. Jadi kalau ke kanan tadi kita ke Popis 1, Gang Popis 1. Sekarang kita menuju ke Gang Popis 2. Tentunya
Beachwalk Mall nanti di depannya tentunya rame banget, pasti. Sekarang Joe Adit akan aja teman-teman perbandingkan Gang Popis 1 dan Gang Popis 2, mana yang lebih ramai, nanti kita akan lihat sama-sama. Kita gaspol. Kita ambil arah ke kanan dulu, karena sebentar lagi kita masuk ke Gang Popis 2. Turis-turis Asia juga udah ramai banget. Nah, kalau ngomongin tentang Kuta sekarang, minimarket sudah banyak banget ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mungkin tidak mau menghabiskan budget di sini, jadi budgetnya dialihkan untuk tur, mungkin bisa makan dan minum di sekitaran minimarket. Ini kalau lurus menuju ke Beachwalk Mall. Selamat datang di Gang Popis 2. Asik kan? Gang Popis 2. Di sini kawasan baru masuk ini memang tertata dengan baik banget karena ruko-rukonya hampir sama semuanya. Teman-teman kalau belanja di sini juga bisa nawar, bisa ngobrol dulu, pilih-pilih dengan santai, dan juga bisa nawar nantinya. Kalau ngomongin tingkat hunian, di sini juga sangat banyak banget. Ada Satria Cottage di depan sana, tepat berada di depannya Pantai Kuta. Ada studio tato juga, dan ini Fat Cho. Rame banget ternyata Fat Cho. Ada di sebelahnya adalah The Kuta Hotel. Kalau menggunakan mobil masih cukup nyaman ya di sini karena jalannya lumayan besar juga, dan kalau teman-teman stay di sekitaran sini juga teman-teman nanti akan bisa masuk melalui Gang Popis 2 ini menuju ke Beachwalk Mall karena ada pintu masuk juga. Nanti Joe Adit akan perlihatkan. Kalau teman-teman stay di Gang Popis 2 ini tentunya akan lebih mudah juga, tidak perlu keluar jalan ke Pantai Kuta. Jadi dari sini juga bisa masuk. Toko-toko oleh-oleh juga lumayan banyak. Nah, ini di sebelah kiri kita ini adalah Beachwalk Mall. Nah, ini Beachwalk Mall teman-teman. Jadi ada aksesnya juga, bisa masuk lewat sini. Di depannya adalah toko oleh-oleh tentunya. Nah, ini pintu masuknya. Pengecekan security tetap menjadi prosedurnya, dan ini ramai banget ternyata. Selain ada turis, mungkin ini adalah karyawan-karyawan dari Beachwalk Mall sedang makan di sini atau nongkrong-nongkrong di weekend ini. Gang Popis 2 lebih hidup ya dari Gang Popis 1. Gang Popis 2 ini lihatlah teman-teman. Jalannya juga lumayan besar, sehingga kalau mobil juga masih bisa masuk ke bungalow-bungalow yang ada. Dan ada trotoar juga di sini, jadi wisatawan juga cukup nyaman untuk berjalan kaki. Carla Spa. Oh, ini kayak Bunda Carla. Ini ada spa juga di sisi sebelah kiri. Kalau capek jalan nanti tinggal ini ada Welcome to Turtle Bar. Nah, jadi orang-orang yang tinggal di Legian juga mau ke Pantai Kuta juga mereka tinggal berjalan kaki di sini teman-teman. Asik ya. Kuta benar-benar asik di malam hari ini. Tepatnya ini sudah mulai setengah 7 malam. Nah, ini adalah Grand Barong. Depannya Grand Barong ternyata cukup ramai. Kita ambil arah ke kiri sekarang. Kalau lurus itu menuju ke Jalan Legian. Kita putar-putar dulu, kita belusukan teman-teman. Oh, ini ada restoran juga di sini. Jadi Gang Legend adalah salah satu gang Popis 1 ini. Jadi benar-benar menjadi tempat biasanya orang-orang untuk menikmati malam di gang yang begitu terkenal oleh grup band Slang tentunya, dan juga Superman is Dead memperkenalkan atau membuatkan lagu juga, menambah turis-turis domestik juga lebih mulai mengenal Gang Popis 1 dan 2 ini. Restoran-restoran, jadi warung Nauli itu restoran halal tentunya.
Ada spa, ada bungalow-bungalow di kawasan ini, ada Suka Beach Inn. Oh, taksi juga bisa masuk teman-teman, karena di sini juga ada Adi Dharma Hotel yang pernah kita review dulu. Jadi mobil-mobil semoga ini satu arah bisa masuk dari Jalan Benesari. Ini kita sudah mulai mengarah menuju ke Legian sebenarnya. Nanti kita akan coba masuk ke belok kiri nanti. Ini bar-bar kecil-kecil yang dulunya adalah bar-bar reggae yang selalu kita melewati jalur ini. Banyak sekali musik-musik reggae yang kita dengarkan. Sekarang sudah sedikit berubah teman-teman, tapi tetap kita bisa bilang suasana dan keramaiannya masih dapat, karena lampu-lampu sudah semakin banyak juga, toko-tokonya buka di sini. Inilah suasananya Moksha Spa. Ini ada turis Asia. Jadi cukup nyaman untuk berjalan kaki dan aman tentunya. Ada Benih Cafe. Ini mobil-mobil dari Pantai Kuta atau Jalan Benesari juga banyak, dan dari Legian juga lumayan banyak. Nah, ini dari kiri sini teman-teman. Wow, ini rame banget ternyata. Kita ambil arah ke kiri sedikit dan kita masuk. Nah, ini karena ini ada Hotel Adi Dharma, jadi banyak orang juga stay di sana, sehingga mobil-mobil angkutan pariwisata juga lewat sini. Ini salah satu hotel, Fort Point Kuta, dari belakang teman-teman. Pintu masuknya juga ada dari sini. Ini suasananya. Turis Jepang. Ketenaran Kuta ini memang seperti yang Jordan bilang, sama seperti di Kuta area, karena memang memiliki kenangan yang cukup banyak sehingga mereka datang ke sini. Ini ada spa juga di sini. Butterfly Massage. Oh, tempat massage juga lumayan, sudah mulai menjamur juga di sini. Kita masuk ke sisi sebelah kiri teman-teman. Kalau lurus itu menuju ke Legian, ke Jalan Melasti, tembusnya di Benesari. Kita masuk di sini. Wow, padat sekali. Kuta. Jadi Kuta sudah hidup kembali. Turis-turis juga sudah mulai meramaikan di gang-gang kecil ini. Ini sudah antara Legian dan Kuta teman-teman, perbatasannya. Ternyata ramai banget di sini. Ada yang bilang ini juga adalah Jalan Legian, ada yang bilang ini masih di Gang Popis. Jadi yang mana yang benar? Nanti kita lihat juga. Oh, ini ada Ons Hotel, Star and Surf. Asik sekali kita belusukan. Mungkin ini adalah salah satu video Joadit terlengkap tentang Kuta teman-teman, karena kita tadi masuk lumayan banyak juga di sekitaran sini. Kita masuk tadi ke gang-gang kecil dan gang Bedugul juga kita masuk. Hotel Lusa. Nah, ini kalau ke kiri ini kita pernah mereview juga, namanya Hotel The Bene, dan kita sudah tiba di Jalan Benesari. Jadi buat teman-teman yang pengen stay di antara Legian dan Kuta, tinggallah di jalan sekitaran Benesari ini. Jadi suasananya juga kita bisa lihat seperti ini. Cukup ramai juga. Semoga videonya masih jelas ya teman-teman.
Kuta Beach Flow Beach Hotel. Ini kita juga pernah mereviewnya dulu. Oh, ada plat Surabaya, ada plat F dan D. Sudah tinggal di sini juga. Jadi di sini juga jalan mobilnya lumayan besar ya teman-teman, tapi untuk 2 mobil belum bisa. Nah, seperti ini suasananya. Kabel-kabel juga menghalangi kita. Kabel-kabel internet sangat mengganggu juga di Bali. Oke, sebentar lagi kita tiba di Jalan Pantai Kuta teman-teman, tepatnya di tempat orang berolahraga di sana. Ada tempat olahraga skateboard di sana, banyak juga turis dan juga warga lokal serta warga-warga asing yang tinggal di Bali. Mereka bermain skateboard di sini. Padat banget ternyata. Ini adalah Mamaka Hotel dan di sebelahnya tentunya Tribe Hotel dan juga nanti ada Windham. Suasananya padat sekali. Weekend yang asik di Bali dengan cuaca yang bagus, dingin juga, jadi tidak begitu sumuk teman-teman. Sangat nyaman tentunya di bulan-bulan sekarang ini, walaupun harga memang untuk harga hotel naik semuanya. Nah, kita sudah mulai memasuki Legian. Jadi buat teman-teman semuanya, terima kasih sudah mengikuti video ini. Kita akan jumpa lagi di next video. Salam gaspol dari Bali dan bye-bye.